Oke sahabat semua, sudah 5 hari sejak saya meninggalkan rumah untuk menempuh perjalanan luar kota, dan bagaimana situasi sekitar komposter saya seputar magobok saya setelah 5 hari saya tinggalkan. Mari kita lihat. Kita mulai dari komposter saya, dan teman-teman bisa lihat di sini tikus sudah membongkar semua, hampir sebagian besar isi di dalam komposter saya, dan semua kaskot-kaskot ini sepertinya digali-gali nih, dibongkar-bongkar oleh tikus-tikus di sini. Tuh lihat ada jejak kotoran tikusnya. Kita lihat bagaimana suasana di dalam sini, apakah bisa kelihatan? Oh, ternyata begitu gelap ya teman-teman. Kalau saya bisa lihat di sini memang hampir semuanya terbongkar ya, terbongkar, tergali. Dan mari kita lihat selanjutnya adalah kandang BSF saya. Wih, sepertinya BSF baik-baik saja ya. BSF baik-baik saja. Mereka kelihatan makin ramai, makin banyak. Di sini ada tempat minum cadangan yang sudah saya siapkan, dan kayaknya banyak sekali ini bangkai BSF di dalam air minumnya. Dan begitu juga tempat-tempat bangkai-bangkai BSF ataupun magot-magot prepupa yang sudah tinggal cangkangnya saja juga saya taruh di sini. Dan nanti kita lihat bagaimana wadah pembesaran magot-magot remaja yang ada di sini, dan juga di sana ada itu ya, ada telur-telur magotnya, nanti kita akan lihat bersama. Oke, kalau magobox, nah di sini tempat pemanenan magotnya sepertinya sudah penuh nih. Magotnya penuh di sini, dan juga magotnya penuh di sini. Bagaimana di dalamnya nanti kita lihat. Dan sekarang sudah pakai cahaya tambahan. Saya mau kasih lihat bagaimana komposter saya dalamnya tuh ya, sudah digali ya, hampir sebagian besar sudah digali keluar sama tikus. Iya sudah, nanti kita akan isi lagi material organiknya ke dalam komposter saya ini menggunakan kaskot-kaskot yang ada di magobox. Yuk kita lihat bagaimana magoboxnya. Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang hari ini di tanggal 21 Juni 2023 adalah hari kelima saya menempuh perjalanan luar kota, dan baru dini hari tadi kembali, dan secara resmi saya meninggalkan magobox saya selama 5 hari. Nah, saya pengen lihat magobox saya selama 5 hari ini akan seperti apa ya, magot-magot ini ditinggal. Dan wih, kok ada Bang Hans nih di sini. Saya langsung nggak bisa berkata-kata. Bang, gimana Bang, sehat? Sudah sampai di Jakarta dengan selamat? Sudah kembali ke aktivitas? Semoga lancar. Wih, ada Kak Dip Cianing juga. Terima kasih sudah hadir di siaran Ngompos hari ini. Ini sudah 5 hari nih saya menempuh perjalanan luar kota, dan saya pengen tahu bagaimana kondisi magobox saya setelah saya tinggalkan. Tadi saya sempat ngecek komposter, betul-betul penuh ya, penuh dengan kaskot-kaskot yang dibongkar sama tikus, jadi agak berantakan. Lalu sudah saya rapikan, dan ketika saya tengok kandang BSF saya nih, teman-teman lihat. Nah, kandang BSF saya nih, wih, rame nih ya, lalatnya tambah rame di sini. Dan nanti kita juga akan lihat bagaimana telurnya di BSF-nya, dan saya mau lihat bagaimana magobox saya setelah saya tinggal selama 5 hari tanpa asupan makanan. Mari kita cek. Ini dia magobox saya, teman-teman semua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, teman-teman semua yang hadir di live kali ini seputar composting dan urban farming. Mari kita lihat. Ceng ceng. Oke, setelah dibuka, dari sisi aroma aman ya teman-teman semua, tidak ada sebuah hal yang katakanlah bau busuk dan sebagainya, sama sekali tidak ada bau di sini. Benar-benar aromanya sangat flat sekali, dan ini betul-betul magotnya, teman-teman bisa lihat magotnya betul-betul hening, sepi. Nah, dia tidak bergerak kayak mungkin karena nggak ada makanan baru ya. Nah, ini si kasgot yang sudah saya saring sebelumnya, tentu ini masih ada juga beberapa magot yang sudah ada di sini. Nah, ini magot ini akan saya pindahkan dulu ke dalam komposter supaya kemudian nanti biar mereka bisa terkompos lebih lanjut di sana. Oke, saya tutup dulu jalan keluarnya, dan ini saya masukkan dulu ke dalam komposter teman-teman. Oke, udah crispy sekali, sudah betul-betul
kadar airnya sudah sangat habis. Nah, ini baru kemudian saya mau coba cek yang ada di sini. Pos secara umum magobok saya betul-betul hening dan sepi ya, dan tidak ada aroma, tidak ada bau dan sebagainya. Wow, oke. Di sini kalau mungkin agak gelap ya, tapi teman-teman mungkin bisa melihat bahwa kalau menurut mata saya ini di sini banyak sekali maggot-maggot prepupa ya, yang kemudian dia ada di bagian sudut sebelah sini. Entah kemudian dia nggak ketemu jalur buat keluar, atau kemudian dia ya sudah deh, karena suasana di sampah yang sebelah sini itu sudah tidak ada nutrisinya. Nah, maksudnya nutrisi buat dimakan oleh maggot, akhirnya sepertinya sudut sebelah sini dijadikan oleh teman-teman prepupa, maggot-maggot prepupa ini sebagai tempat mereka bersantai dan bermeditasi sebelum kemudian masuk ke fase prepupa. Namun secara umum ternyata sisa bahan organiknya ini betul-betul sudah terkompos dengan amat sangat luar biasa ya. Sudah gelap, sudah keren. Ada Kak Capin 6474, selamat datang Kak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar composting dan urban farming. Oke, ini saya geser dulu ke sini. Ini masih kasgot yang juga cukup kering sebetulnya, tapi tidak usah saya ambil dulu. Dan saya akan geser nih sisa-sisa bahan organiknya. Oke, kalau saya geser terasa aroma gas metannya terangkat keluar. Oke. Oh, ini betul-betul maggot-maggotnya kayaknya pada apa ya? Ya, pada lagi tenang-tenang gitu ya. Mungkin karena juga sisa bahan organiknya lagi nggak terlalu banyak. Jadi mereka berusaha memakan apa yang bisa mereka makan di sini. Begitu teman-teman semua. Jadi sampai hari ini saya melihat betapa dahsyatnya nih ya si maggot-maggot ini di dalam mengolah sisa bahan organik yang ada di rumah saya. Oke, sepertinya demikianlah nih teman-teman. Jadi aman ya, sisa bahan organiknya aman. Setelah saya tinggal selama 5 hari, magoboxnya oke, maggot-maggot tetap ada di tempatnya, tetap terkendali, nggak berkurang drastis, nggak jadi sepi dan sebagainya. Jadi so far so good lah. Oke, nah ini dia nih teman-teman semua, serunya ya ada di sini. Ini adalah sisa bahan organik. Ada Mas Warid berarti ya di Trilogi Berkebun, selamat datang. Ini isinya adalah sisa bahan organik yang sudah dikumpulkan selama 5 hari ini. Artinya, teman-teman, saya aja di sini saya sudah ngerasain ada aroma busuknya. Jadi kalau sisa bahan organik sudah sampai lebih dari 3 hari nggak diolah, pasti bau busuk. Apalagi tidak ada metode tertentu ya, masuk di komposter atau kemudian di kompos pot. Nah, ini betul-betul sampah organik selama 5 hari. Kita lihat bagaimana. Ya sudah ada belatung-belatungnya. Ini kalau belatung yang ngebut begini nih teman-teman, ini bukan belatung BSF, itu adalah belatungnya lalat keseharian. Jadi ini betul-betul sudah diisi penuh oleh lalat keseharian. Lalu apa yang saya lakukan? Ya udah, toh mereka nggak diapa-apain juga sudah bertelur di sini. Artinya ya saya tuangkan di sini, saya olah, dan tentu nggak usah nanya aroma ya teman-teman. Aromanya muadab. Ini baru bau busuk nih, bau busuk sampah nih di sini. Biasanya habis ini nggak lama lagi anggota keluarga saya yang lain bakal protes nih, pasti ini bau busuk banget nih, betul-betul sangat bau. Ya inilah teman-teman, sisa bahan organik ketika dia tidak terolah maka dia akan bau busuk. Aromanya tidak enak sekali, betul-betul tidak enak sekali. Mungkin juga kan ini ada tulang kepala ya, terus jelas kulit telur nih, ada sisa-sisa sayur-sayur padang gitu. Mungkin nih keluarga rumah habis menikmati makanan padang terus nggak habis. Nah ini ada sisa sayurnya dan sebagainya. Jadi aroma busuknya sepertinya dari aroma santan yang tidak terkompos ya. Jadi dia kemudian jadi aromanya jadi nggak enak banget. Nah apa yang saya lakukan teman-teman? Nih penyelamatnya ya, dedaknya ini. Ada Kak Aksara ini, apa kabar? Kak Tarik Panas juga sudah hadir. Ada Kak Linda Lia Astuti, ada Kak Sambang Omah. Wih mantap, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan seputar composting. Nah aroma yang bau banget begini ini adalah akibat sampah yang tidak diolah teman-teman semua. Apalagi
Kemudian memang di rumah kan yang menjadi praktisi komposnya hanya saya sekeluarga. Jadi ketika kami sekeluarga pergi ya praktis nggak dikompos. Tapi saya udah pesan sama teman di rumah, sama keluarga di rumah, tolong jangan dibuang sisa bahan organiknya ke tempat sampah. Karena kalau dibuang ke tempat sampah, iya sama aja kita mau memindahkan masalah kan. Mendingan masalahnya di sini saya lokalisir, tapi kemudian saya beri penggembur yang banyak supaya apa? Supaya kemudian si aromanya ini terselimur. Aromanya kemudian menjadi segera terambil gitu teman-teman semua. Makanya ini walaupun buat maggot, mereka mah happy aja nih ketemu sama sampah benyek dan bau beraroma seperti ini, pasti mereka akan makan nih si maggot-maggot BSF-nya. Tapi dari sisi manusianya ini amat sangat menggelisahkan. Karena itu saya akan memberikan penggembur dengan jumlah yang cukup banyak ya teman-teman semua. Jadi ini sampah organiknya akan saya beri penggembur yang sangat banyak, supaya kemudian setidaknya dalam waktu 24 jam ke depan atau setidaknya 12 jam ke depan sampai saya ngompos besok pagi, setidaknya mereka aroma busuknya ini sudah tidak sebanyak sekarang, jadi sudah bisa lebih terkendali gitu teman-teman semua. Ini dia. Nah, jadi tujuannya penggembur, saya lagi teman-teman yang mau ngompos miliki penggembur supaya kemudian proses pengomposan itu jadi jauh lebih baik. Anda bisa mengontrol jumlah belatung yang hadir, bau yang hadir itu dengan cara memberikan penggembur. Oke, masalah sudah teratasi. Dan gimana Mas kalau kemudian ada belatung-belatung dari lalat yang lain? Nggak apa-apa, biarin aja, mereka juga bagian dari makhluk hidup yang juga akan sudah mampir di rumah saya, ya udah biarin aja. Begitu teman-teman, ini dia hasil dari ngompos saya hari ini. Wah mantap lah ya. Oke, ini saya coba cacah-cacah dikit, udah kulit pisang. Nah yang lainnya sudah empuk lah. Ini ada tulang kepala kakap kayaknya, ya udah biarin dulu aja, nanti kita hancurkan belakangan. Karena tulang-tulangan ini makin lama makin empuk, dia nanti ada waktunya lebih mudah digeprek, kurang lebih begitulah dalam proses composting. Begitu teman-teman, jadi 5 hari nggak ngompos, sampahnya mantap. Begitu ya teman-teman semua. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada Kak Dini, ada Kak Kiandra, silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar composting. Nah setelah ini saya mau ngecek seputar jadi saya ada wadah pembesaran maggot yang kemarin saya tinggal selama 5 hari. Saya pengen lihat udah kayak apa nih di sini nih. Oke, sepertinya aman. Oke. Nah teman-teman coba lihat di sini. Saya taruh di sini deh. Saya akan memperlihatkannya di atas kasgot yang sudah kering ini. Nah di sini nih. Nah teman-teman bisa lihat tuh bayi-bayi maggotnya banyak sekali nih, calon-calon bayi maggotnya ya ada di sini ya teman-teman semua. Dan kalau ini diangkat, wih, oke, mereka masih kecil sih, masih belum waktunya masuk ke dalam Mago Box karena masih kecil banget, masih butuh waktu lagi. Paling yang bisa saya lakukan adalah saya beri sedikit air supaya lebih mudah diserap si sisa bahan organiknya. Sisa bahan organik si makanannya. Di sini saya nyampurin pur sama nasi kemarin, nasi karena waktu itu purnya tinggal sedikit. Saya kasih nasi dan kayaknya oke, makan mereka ini. Sip lah. Begitu teman-teman semua, ini dia si wadah pembesaran maggotnya. Dan saya mau ngecek telurnya. Nah ini lalat BSF nih teman-teman ya, maaf ya mungkin tadi saya ngambil mereka pas lagi bertelur kali. Saya kembaliin dulu ke kandang ya lalat ya. Tuh dia tuh baik banget ya lalat BSF nya ya, bisa diambil begini, betul-betul bisa dicubit terus nggak ngelawan, nggak kabur, udah diam aja dia di tangan nih. Oke, saya coba
masukkan kembali dulu ke dalam kandangnya. Lumayan karena satu pasang lalat BSF bisa menghasilkan 300 sampai 600 telur. Wah, luar biasa ya. Jadi sekarang saya mau cek nih teman-teman, saya mau cek telurnya lagi dapat kayak apa nih setelah 5 hari saya tinggal. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada telurnya teman-teman semua ya. Ini ada telurnya. Kita taruh di sini. Oke, baris pertama sudah. Kita masuk ke baris kedua. Oke. Ada telur jatuh di tangan saya. Ini ada telur juga. Saya akan langsung masukkan ke sini. Kita coba balik. Banyak telurnya nih teman-teman semua. Banyak telur BSF-nya. Kita dorong. Kita pindahkan ke atas wadah ini supaya kemudian mereka akan berpindah. Oke. Dan ini di tingkat ketiga. Wah, ada telur yang jatuh. Telurnya ini saya taruh di sini karena kalau dia masuk ke dalam Mago Box bisa diculik semut dia nanti. Nah, teman-teman bisa lihat ya telurnya ya, banyak ya telurnya teman-teman semua. Oke, kita masukkan dulu telur BSF-nya. Ada telur jatuh lagi di sini. Gak mau rugi ya. Nah, saya pindahkan ke sini. Ini juga telur BSF dan kita lihat di baliknya. Ini juga telur BSF-nya banyak ya teman-teman ya. Tebel-tebel di sini. Nah, ini saya dorong. Saya taruh di sini supaya telurnya bisa menetas dan bisa kita arahkan untuk menjadi bagian dari maggot-maggot yang membesar di Mago Box saya. Ini maggotnya ada yang keluar-keluar nih. Saya coba masukin dulu. Sayang kalau sampai mereka keluar-keluar sana. Biar mereka makan di sini aja. Oke, tingkat terakhir. Nah, di tingkat terakhir ini hanya ada sedikit saja. Di sini telurnya ada di sini dan ada di sini. Oke. Begitu teman-teman semua, sedikit cerita dari saya yang baru saja kembali dari luar kota dan 5 hari cukup lama ya. Biasanya keluar kota 2-3 hari, ini betul-betul sampai 5 hari dan begitulah nasib komposter saya dan ternyata masih oke ya, masih bisa terkendali. Maggot-maggot ini masih bisa menjaga dirinya dengan baik dan begitulah teman-teman semua. Tiap hari bisa panen telur biasa. Betul. Jadi kalau sudah lalatnya sudah sebanyak tadi tuh Dip, itu bisa panen telur setiap hari ya, rata-rata selalu ada, bisa mungkin 1/5-nya dari yang tadi Om kasih lihat barusan. Jadi selalu ada telur setiap hari. Dan ini yang maggot-maggot yang ada di sini nih, waduh pada kabur. Nah, maggot-maggot yang ada di sini itu mereka adalah hasil dari telur-telur yang sebelumnya ya. Jadi mereka kemudian sudah berada di sini dan kalau diangkat gini, ini isinya udah maggot semua. Udah kita tunggu mungkin 2-3 hari lagi sebelum nanti mereka bisa membesar, remaja dan berpindah ke Mago Box. Karena kalau bisa masih umur segini mereka masuk ke Mago Box, kemungkinan besar diculik semutnya masih besar. Tunggu agak gendut aja, agak besar. Kalau udah besar semut juga nggak bisa gendongnya gitu ya. Terima kasih. Saya sapa dulu, ada Fahrul Barawasi, Bu Fahrul, ada Kak Laksmi Smira, ada Levon NQ, Kak Suzy Stone, ada Kak Anitiana. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting. Semoga bisa bermanfaat nih sharing hari ini. Oke teman-teman semua, inilah sedikit informasi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, di dalam dunia perkomposan ini yang kita perlu lakukan adalah konsistensi dan maju terus ya. Jadi kalau kemudian ternyata saya sudah sekian hari, 5 hari nggak ngompos gitu, ya nggak apa-apa, kita maju terus aja. Kalau ini kebetulan si sabun organik tadi bau memang, tapi masih bisa diolah, masih bisa diselamatkan dengan dedak. Tapi kalau udah nggak bisa diselamatin nih, biasanya saya kubur ya, saya kubur aja di dalam lubang organik supaya bisa memberikan, ya tetap tidak menjadi masalah lah di TPS dan TPA. Jadi mereka tetap bisa terolah di rumah saya sendiri. Ya kemarin saya waktu pergi ke Jogja ngobrol sama teman saya di sana, ya beliau bilang saya sudah ngolah nih Mas gitu, tapi kemudian
masih saya campur lagi ke TPS atau TPA. Buat saya itu sudah lumayan banget karena sudah dipilah. Nah, itu saya ajak teman-teman yang di Jogja itu, yuk kita lihat ada taman nggak, ada tanah nggak di sekitar sini yang liar, nggak ditanamin apa-apa. Nah, udah bikin lubang organik saja di situ. Dan begitu jalan sedikit ya memang ada ya dah. Itu sudah tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan, karena kita tidak sedang buang sampah ya, tidak sedang buang sampah, tapi kita mengembalikan sisa bahan organik ke tanah. Karena itu adalah bagian dari sisa kita. Yang penting kita tugasnya memilah dulu di awal, baru nextnya kita bisa pakai lubang organik, bisa pakai Mago Box, bisa pakai komposter dan sebagainya. Jadi teman-teman semua, kalau kemudian ada sebuah hal yang mau ditanyakan seputar pelatihan komposting online, silakan. Mau belajar komposting secara online bisa langsung daftar saja di sini di Belajar Komposting Online. Nanti kita bisa belajar dan menemukan metode komposting terbaik Anda. Wih, ada Kak Keringat Kecut. Iya, ngompos kita, Kak. Oke teman-teman semua, rekamannya ini masih bisa disimak untuk beberapa saat di IG-nya Wahyu Andito. Tapi nanti kalau sudah waktunya untuk saya upload di YouTube, nanti yang di IG, di feed akan saya simpan, akan saya arsipkan, akan ada di IGTV. Jadi teman-teman bisa menyimak rekamannya dan mampir ke channelnya YouTube Rumah Hijaunet buat aneka inspirasi seputar composting dan urban farming. Thank you, sampai kita ketemu, sehat-sehat semuanya. Selamat ngompos, selamat memilah sampah rumah tangga Anda dari rumah, karena itu adalah langkah sederhana yang amat sangat berdampak untuk lingkungan tempat tinggal kita.